Yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya. Akhir Juli 2022, seorang siswi SMA Negeri Banguntapan dituntut mengenakan jilbab oleh wali kelas dan 2 guru bimbingan konseling. Akibat tuntutan tersebut, murid ini mengalami depresi. Kasus ini sempat menarik perhatian, hingga mendorong pemerintah membuat tim independen untuk menyelesaikannya. Nasib sama juga dialami siswa di SMP Negeri 46 Jakarta Selatan. Ia ditegur guru karena tak berjilbab ke sekolah. Sementara itu, seorang siswi di SD negeri di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, justru dilarang berjilbab oleh gurunya. Menariknya, 2 peristiwa kontradiktif itu terjadi pada bulan yang sama. Menilik agak jauh ke belakang, pada tahun 2014, seorang siswi non-muslim SMA negeri di Pasaman Barat mau tak mau memakai jilbab. Dan lagi-lagi alasannya karena itu sudah menjadi aturan sekolah. Kalau dilihat, semua ini mengerucut ke satu aspek, yaitu aturan dari pemerintah pusat yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pengelola sekolah tiap-tiap daerah. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau saya luruskan. Ini bukan mengkritisi ataupun memojokkan penggunaan jilbab dari sudut pandang agama. Sama sekali bukan. Tapi fokus pada kebijakan beberapa sekolah dalam menafsirkan aturan pemerintah pusat yang ternyata berefek panjang ke anak didik. Inti masalah di balik beberapa kasus pemaksaan jilbab bagi siswa sekolah negeri adalah pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pasal ini, beberapa pengelola sekolah mungkin terlalu sempit dalam menafsirkannya. Akhirnya muncul kasus pemaksaan atribut keagamaan bagi para peserta didik. Kasus pemaksaan jilbab bagi siswa SMA Negeri 1 Banguntapan di Bantul, Yogyakarta di awal Agustus 2022 ini hanyalah simptom dari desain sungsang sistem pendidikan nasional kita. Selain di Bantul, ada beberapa kasus kewajiban berjilbab di 2 sekolah di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Sebelumnya, kasus pemaksaan jilbab terjadi di Riau dan Sumatera Barat. Sebaliknya, sekolah di Sumatera Utara dan Papua Barat yang penduduknya mayoritas non-muslim ditemukan kasus pelarangan pemakaian jilbab. Pemaksaan jilbab ini tidak bisa disepelekan. Undang-undang pendidikan tampaknya telah ditangkap sebagai mandat agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang religius. Sedangkan pelarangan jilbab di tempat lain mencerminkan sikap sempit pengelola sekolah yang menebalkan segregasi di masyarakat berdasarkan identitas keagamaan. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB yang menyatakan bahwa pakaian siswa, guru, dan staf sekolah merupakan wilayah individu. Penghuni sekolah bebas memakai atau tidak memakai atribut keagamaan sepanjang sesuai dengan ketentuan pakaian di lembaga-lembaga pendidikan negeri. Tapi dari timeline sejarah Indonesia, aturan berpakaian siswa di institusi pendidikan memang cukup dinamis. Seperti bisa kita lihat di liputan majalah Tempo edisi terbaru. Pada tahun 1982, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mengeluarkan surat keputusan tentang seragam sekolah nasional. Salah satunya melarang penggunaan jilbab di sekolah. Tahun 1991, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan merevisi aturan seragam sekolah. Revisi ini memperbolehkan jilbab sebagai seragam sekolah. Pada tahun 1993, Kementerian Pendidikan mengumumkan 2 varian seragam sekolah untuk putri, yaitu berjilbab dan non-kerudung. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Malik Fajar mengeluarkan imbauan agar murid beragama Islam mengenakan pakaian muslim pada hari Jumat. Dan sejak saat itu, memang siswi berjilbab makin banyak. Pada tahun 2009, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendorong penerapan ketentuan syariat Islam di provinsi berpenduduk mayoritas muslim. Dan pada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengeluarkan aturan yang membebaskan siswi sekolah berjilbab atau tidak. Pada bulan Februari tahun 2021, 3 menteri mengeluarkan surat keputusan bersama yang mencabut aturan diskriminatif seragam sekolah. Pada Februari 18 tahun 2021, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat mengajukan gugatan uji material SKB 3 menteri tersebut ke Mahkamah Agung. Dan pada bulan Mei 8 tahun 2021, MA akhirnya membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah ini. SKB tersebut berisi aturan seragam yang hanya berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut kekhususan agama.
Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Mungkin sudah saatnya kita menghentikan karut-marut ini dengan mengembalikan hakikat pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai tempat persemaian ilmu pengetahuan. Jika tafsir sempit beriman dan bertakwa dalam Undang-Undang Sisdiknas terus dipertahankan, Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beragam. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kesimpulan ada di tangan kalian. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Kami tentu ingin mendengar dari sudut pandang kalian. Saya Ricky Nugraha, sampai ketemu di Fokus selanjutnya.